Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah Ilmu Ilalul Hadis dengan tema Ziyadatus Siqah atau penambahan-penambahan para perawi siqah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Sebelumnya, pembahasan yang akan saya angkat itu ada 4. Yang pertama, bagaimana pengertian Ziyadatus Siqah. Yang kedua, apa saja syarat-syarat perawi yang siqah. Yang ketiga, apa saja problematika penetapan kesiqahan rawi. Dan yang terakhir, bagaimana pembagian Ziyadatus Siqah. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Ziyadatus Siqah. Secara bahasa, Ziyadatus Siqah dapat diartikan sebagai tambahan orang terpercaya. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud ziyadah siqah adalah kata yang ditemukan dalam sanad maupun matan melalui seorang perawi terpercaya terhadap suatu hadis yang diriwayatkan dengan satu jalur sanad dibandingkan jalur periwayatan perawi terpercaya lainnya terhadap hadis tersebut. Lebih sederhananya seperti yang didefinisikan oleh Dr. Muhammad Tohan dalam tafsir Mustalahul Hadis, yang artinya apa yang kita lihat sebagai tambahan lafaz dalam riwayat sebagian perawi terpercaya terhadap suatu hadis dibandingkan dengan riwayat perawi terpercaya lainnya untuk hadis tersebut. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat perawi yang thiqah. Sebelumnya sudah kita ketahui syarat-syarat seorang perawi yang thiqah itu ada 5. Yang pertama, baligh. Baligh itu artinya cukup umur ketika ia meriwayatkan suatu hadis. Dan yang kedua, syaratnya adalah muslim, yaitu beragama Islam. Yang ketiga adalah yaitu seorang muslim yang baligh dan berakal, yang tidak mengerjakan dosa besar maupun dosa kecil. Yang keempat, dhabit. Dhabit artinya tepat mengungkap apa yang didengarnya dan dihafalnya dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan ia dapat mengeluarkan atau menyebutkannya kembali. Yang kelima, tidak syadz. Artinya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau dengan Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, problematika penetapan kethiqahan rawi. Ada beberapa persoalan yang menimbulkan problematika dalam menetapkan kethiqahan rawi. Di antaranya, yang pertama karena perbedaan dalam penilaian yang tidak konsisten. Dalam menilai seorang perawi tertentu, ada kalanya pendapat seorang ulama kritikus hadis dapat berubah-ubah. Di satu sisi dia mensifatinya thiqah, tapi di sisi lain dia mensifatinya dhaif. Persoalan yang kedua yaitu penilaiannya tidak objektif. Para ulama jarh wa ta'dil tidak jarang penilaiannya dipengaruhi oleh emosi dan ikatan personal dengan para perawi. Hal ini menghalangi penilaian serta objektif terhadap kethiqahan para perawi dan menyebabkan pendapat mereka menjadi tidak pasti. Persoalan yang terakhir yaitu tidak jujur dalam penetapan hukum terhadap perawi yang tidak jelas statusnya. Tidak diketahuinya keadaan seorang perawi adalah salah satu sebab ditolaknya suatu riwayat dan dilarang untuk dijadikan sebagai hujjah. Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, sebab syarat kesahihan dengan mengandalkan sisi keadilan saja tidak cukup, namun harus disertai dengan kedhabitan di mana ia menjadi syarat yang paling pokok. Ia masuk pembahasan yang terakhir, yaitu pembagian ziyadah siqah. Ibnu Shalah telah membagi ziyadatus siqah ditinjau dari sudut sah dan tidaknya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
Yang pertama yaitu tambahan yang tidak bertentangan dengan riwayat para perawi yang thiqah. Bagian ini hukumnya sah atau makbul atau diterima, sah ataupun diterima. Yang kedua, tambahan yang bertentangan dengan riwayat para perawi yang thiqah dan tidak mungkin untuk dikumpulkan antara keduanya. Di mana jika diterima salah satunya, maka ada yang tertolak di riwayat lain. Maka bagian ini ditarjih antara riwayat tambahan dan riwayat yang menentangnya. Yang kuat atau rojih itu akan diterima, sedangkan yang marjuh atau lemah itu akan ditolak. Yang ketiga, yaitu tambahan yang di dalamnya terdapat semacam pertentangan dari riwayat para perawi yang thiqah, seperti mengikat atau takyid yang mutlak atau mengkhususkan taksis yang umum. Maka pada bagian ini hukumnya sah dan diterima. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, boleh lanjut di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.